menghantar dia ke tempat peristirahatannya terakhir. Kematian Bapak Yosef Johan ini menyadarkan kita semua bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita di dunia ini tidak kekal, tidak abadi. Tuhan siapkan bagi kita suatu kehidupan abadi di surga. Maka marilah dalam perayaan ini kita merenungkan kerahiman Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup kita, sambil memohon agar perjalanan jiwa Bapak Yosef Johan menuju kerajaan Bapa dilancarkan. Mari kita berdiam diri sejenak, menyadari kekurangan dosa-dosa kita. Kita mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, teristimewa mengampuni dosa Bapak Yosef Johan Legimen Low, dan menghantar dia ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kembali Bapak Yosef Johan dari tengah-tengah dunia ini, dari tengah keluarga ini ke hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami akan menghantar jenazahnya ke tempat perabuannya. Kami mohon agar rangkaian proses perabuan hari ini berjalan lancar. Kami juga menyerahkan keluarga yang berduka ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau akan menjaga kami, menguatkan keluarga ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di kitab-kitab itu. Maka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.
dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan di setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai lanjutan bacaan, kita naikkan pada pujian dari buku halaman 90. Buku halaman 90, lagu nomor 11. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Pada waktu itu hal kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun
semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu terkasih dari istimewa keluarga, anak-anak, menantu, para cucu yang dicintai Tuhan. Sejak manusia dilahirkan, kepada kita sudah diberikan buku kehidupan. Tugas kita adalah menulis buku kehidupan itu. Tentu yang diharapkan adalah menulis buku kehidupan kita dengan tinta emas. Kalau ditulis dengan tinta emas berarti ditulis dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membanggakan, hal-hal yang mempesona hati kita. Kitab Wahyu tadi memberitahu kita tentang itu, bahwa ternyata pada saatnya ketika kita meninggal, buku kehidupan itu dibuka kembali. Bahkan bukan hanya buku tadi disebut kitab. Biasanya kalau di kitab itu berarti lebih tebal dari yang namanya buku. Bayangkan kita menulis seperti Bapak Joseph Johan ini 78 tahun. Dia menulis di atas buku kehidupannya itu selama 78 tahun. Artinya banyak hal yang dia tulis, banyak hal yang dia buat, dan kita yakin dan percaya dia menulis semuanya itu dengan tinta emas, sehingga pasti tulisan-tulisannya itu membekas di hati kita, terukir indah di hati istri, anak-anak, para cucu segenap keluarga. Dan saya kira itulah strategi hidup kita. Strategi hidup bagaimana mengisi kehidupan kita dengan tulisan-tulisan yang indah. Seperti seorang murid ketika dia sekolah, dia pasti menulis. Itu menjadi pekerjaannya, itu menjadi rutinitasnya. Kalau dia tidak menulis, berarti tidak ada hal yang dia kerjakan selama dia sekolah. Saya kira kita semua ini pernah sekolah. Kalau sekarang memang segala sesuatu siswa tidak menulis lagi, sekarang buka saja di, apalagi ada chat GPT segala macam AI. Siswa sudah tidak menulis lagi karena dia butuh apa saja, ada semua dia punya tools yang bisa membantu. Karena itu tidak heran kalau misalnya kan ada cerita gitu, waktu sambutan wisuda, ucapan terima kasih pertama itu ke Mbah Google. Tapi di sisi lain ada banyak hal yang hilang. Tidak lagi belajar untuk menulis, mungkin tidak tahu menulis lagi jadinya. Padahal identitas kita sebagai murid, apalagi murid-murid Tuhan, kita harus menulis yang elok, menulis yang indah, yang kiranya tulisan-tulisan itu pada saatnya itu akan abadi, tidak akan pernah hilang.
Sekali lagi, inilah strategi kita dalam mengisi hidup kita. Sebagaimana juga yang diceritakan dalam Injil, ya, tentang 10 gadis, ya. 5 gadis dikatakan bodoh, lalu 5 gadis dikatakan bijaksana. Sebenarnya kisah ini mau menceritakan tentang bagaimana kita menjalankan strategi hidup ini dengan baik. Gadis yang bodoh, dia menjalani strategi hidupnya itu dengan prinsip kaget-kagetan, tidak siap. Coba ya, sudah tahu datang mau menyongsong mempelai, seharusnya kan dia sudah tahu apa yang harus disiapkan. Dia malah berharap mungkin gadis yang 5 bijaksana itu punya persediaan lebih sehingga dia mau meminta itu. Ini kan tidak punya target dalam hidup, tidak punya prinsip, tidak punya strategi. Saya kira dalam menjalani hidup apapun, ya, menjalankan apapun dalam hidup ini seperti sebagai sebuah pertandingan, strategi itu penting. Dalam main bola misalnya, strategi itu menentukan kemenangan. Kita salah mengatur strategi, maka pasti kebobolan. Gol bisa 1 karung gitu ya, artinya banyak. Ya, begitu juga dalam mengisi hidup. 5 gadis yang bijaksana kiranya menjadi model bagi kita. Selalu siap, selalu punya strategi yang mantap, yang matang ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita ingin melaksanakan sesuatu. Dan saya kira Bapak Joseph Johan selama hidupnya 78 tahun, dia telah menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Hingga kita boleh katakan dia sudah menyelesaikan pertandingan kehidupannya dengan baik. Dia sudah sampai pada garis finish kehidupannya. Dia sudah memelihara imannya dengan baik. Dan dia sudah menjadi pemenang selama di dunia ini, tentu juga di hadapan Tuhan. Karena itu ketika hari ini kita memberi penghormatan terakhir, menghantar dia ke tempat peristirahatan yang terakhir lewat proses kremasi, ya, saya kira prinsipnya sama. Toh nanti ketika dilarungkan dia dikembalikan ke tanah, dibenamkan ke tanah. Itu juga kalau dikuburkan dikembalikan ke tanah, prinsipnya sama. Kadang kita manusia terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Kan sama, ketika dilarungkan dia juga dibenamkan ke tanah. Prinsip kembali ke tanah, manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Itu juga ketika dikuburkan, manusia itu berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Artinya apa? Ya, ketika kita sudah meninggal, kita kembali ke asal kita, awal mula kita. Dan untuk kita yang mengimani Tuhan, Tuhanlah yang menjadi asal kehidupan kita. Semua kita akan kembali ke sana. Yang terjadi di dunia ini hanya bersifat sementara, tidak kekal, tidak abadi. Karena itu orang sering membuat adagium begini, Zeit zum Tode. Itu ada satu ungkapan bahasa Jerman. Hidup ini adalah perjalanan menuju kematian. Sebenarnya ketika kita sudah lahir, kehidupan itu sudah, kematian itu sudah ada di samping kita. Hanya kapan saatnya kita tidak tahu. Karena itu sering orang katakan antara kehidupan dan kematian itu seperti berada di satu tempat duduk. Sehingga tidak heran kalau kita dengar tiba-tiba ada yang orang yang baru kita bertemu kemarin tiba-tiba sudah ada dengar cerita dia sudah meninggal. Seperti itu. Berhadapan dengan kematian kepada kita tidak diberi pilihan. Kalau selama hidup kita diberi sekian banyak pilihan, tinggal kita pilih mau jadi orang baik juga bisa, mau jadi orang tidak baik juga bisa, tinggal kita pilih saja kan. Tapi berhadapan dengan kematian
tidak ada pilihan. Coba kalau kematian sebagai sebuah pilihan, saya kira kita tidak pilih kan. Kita mau pilih hidup. Bahkan seperti menurut Chairil Anwar, kita mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kan angan-angan kita ya, harapan kita. Toh pada akhirnya hidup itu tidak akan abadi. Seperti dalam apa tadi? Ya, doa pembuka tadi itu di mana? Ya. Ini bahasanya Ayub ya. Engkaulah yang memberi, engkaulah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita perlu belajar dari Nabi Ayub yang hidupnya itu sangat tragis, tidak ada yang sisa ya. Dalam sekejap, dalam sehari semuanya hilang. Tapi Ayub tidak memberontak. Ayub tidak menghakimi Tuhan. Dan yang dia buat itu adalah pasrah, berserah. Karena toh semuanya berasal dari Tuhan. Ya. Maka muncul kata-kata ini, ayat ini, engkaulah yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam peristiwa kematian Bapak Yosef Johan, kita diajak untuk mengenangkan semua yang baik yang telah dia tulis dengan tinta emas selama hidupnya. Saya kira kalau dikisahkan semua tulisan-tulisan Bapak Yosef Johan ini dalam buku kehidupannya, kita hampir tidak punya waktu untuk berkisah tentang semuanya itu. Biarlah semuanya itu terukir indah di hati keluarga, istri, anak-anak, para cucu, dan itu menjadi spirit, kekuatan untuk bisa menjalani hidup selanjutnya untuk kita yang masih hidup. Kita mengenangkan dia, semua yang baik, semua yang indah, semua yang mempesona hati dari Bapak Yosef Johan selama ia hidup bersama keluarga. Lalu Ekaristi yang kita persembahkan ini tentu menjadi jalan bagi Bapak Yosef Johan untuk boleh menikmati apa yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi itu, langit yang baru, bumi yang baru, surga abadi. Seperti kata-kata bukan Beato lagi, Santo Carlo Acutis ya. Sesaat sebelum dia meninggal, dia berkata demikian, Yesus adalah sahabat baik, Ekaristi adalah jalan tol bagiku untuk sampai di surga. Karena itu bagi kita yang beriman Katolik, kita yakin dan percaya Ekaristi yang kita rayakan hari ini dan juga dalam hari-hari ini itu menjadi jalan tol bagi Bapak Yosef Johan untuk sampai di surga. Jalan tol yang tidak ada hambatan ya. Kalau di Jakarta ini hanya nama sejalan tol ya. Macetnya luar biasa. Biasanya kalau ke Grand Heaven ini waktu normal hanya 20 menit. Tapi kalau tidak normal sampai 3 jam. Ini tidak jalan tol ya. Jalan tol kan bebas hambatan. Tapi Ekaristi yang kita rayakan ini untuk Bapak Yosef itu jalan tol tanpa hambatan supaya dia sampai di surga. Maka ya pasti kalau ada yang meninggal, keluarga selalu berharap supaya ada perayaan Ekaristi. Karena ini menurut Santo Carlo Acutis itu jalan tol untuk kita sampai di surga. Lalu yang terakhir tentu yang paling penting untuk istri, anak-anak, menantu, cucu. Ya, kesempatan ini juga menjadi saat bagi kita untuk membangun komitmen supaya melanjutkan ya semua yang baik dari Bapak Yosef Johan ini. Semua yang barisan-barisan berharga yang mungkin belum tuntas dia selesaikan. Tugas keluarga adalah menyelesaikan semuanya itu, melanjutkan semuanya itu. Mari kita menghantar dia dengan doa-doa kita, tentu dengan harapan agar Bapak Yosef Johan boleh menikmati langit yang baru, bumi yang baru, karena dia sudah siap menyambut kehadiran Tuhan
Dia telah berlaku seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia telah menulis buku kehidupannya, kitab kehidupannya dengan tinta emas yang menjadi kenangan terindah bagi keluarga yang ditinggalkan saat ini. Amin. Amin. Keluarga terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita akui iman dan kepercayaan kita kepadanya dengan sama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghiburan. Untuk saudara kita yang terkasih, Bapak Yosef Johan Luguimin Lau, semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapa. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, saudara kita Bapak Joseph Johan Lugimin Lau diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga perjalanan menuju peristirahatannya yang terakhir berjalan dengan baik dan semua proses berjalan dengan lancar. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua keluarganya, semoga Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kepercayaan kita tidak goncang, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dengan penuh harapan. Kuatkanlah kami teristimewa keluarga dalam duka cita ini. Terimalah kami juga nanti dalam sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu. Mari kita iringi persembahan pagi hari ini dengan menaikkan nada pujian dari buku halaman 93. Buku halaman 93 lagu nomor 16. Ambillah Tuhan. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa segenap keluarga terkasih,
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, Putramu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah hamba-Mu Bapak Yosef Johan Lugimin Lo yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Selamatkanlah dia berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan dia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memujimu dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14,
uskup kami Ignatius, Kardinal Suharyo, para uskup semuanya serta semua rohaniwan. Ya Tuhan, pandanglah segenap keluarga dari Bapak Yosef Johan, istri, anak, menantu, para cucu, segenap keluarga yang hadir saat ini. Kau tahu apa yang mereka alami saat ini, semoga dengan roh Kau kuatkan mereka, Kau hibur mereka agar mereka tetap teguh dalam iman, harapan, dan kasih. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Yosef Johan Lugimin Law yang telah Engkau panggil dari dunia ini, dari tengah-tengah keluarga ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus untuk kita semua. Salam damai Kristus, salam damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga beriman tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami
karena kasih sayang-Mu. Sama saudara segenap keluarga terkasih, lihatlah Tuhan Yesus anak domba Allah yang menjadi pintu keselamatan dan sumber sukacita, pengharapan sejati bagi kita semua. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang boleh menerima tubuh Kristus adalah Bapak Ibu yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih. Untuk mengiringi komuni kudus, kita naikkan nada pujian dari buku halaman 95. Buku halaman 95, lagu nomor 21, Seperti Rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Putra-Mu mewariskan tubuhnya sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami. Sudilah kiranya Ia menghantarkan Bapak Yosef Johan Lugimin Lau ke perjamuan Kristus yang kekal di sorga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita ikuti penghormatan terakhir. Keluarga yang terkasih, marilah kita
memberi penghormatan terakhir sebelum kita menghantar jenazah Bapak Yosef Johan Lugimin Low ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kita akan berpisah secara jasmani dengannya. Kini tiba saatnya kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya karena kita berharap bahwa dia akan bangkit bersama Kristus yang telah diimaninya untuk kehidupan yang kekal. Air suci akan dipercikan atasnya sebagai lambang pembaptisannya supaya ia semakin berkenan di hadirat Tuhan. Bapak Yosef Johan, engkau sudah menyelesaikan pertandingan kehidupanmu dengan baik. Di usia 78 tahun engkau mencapai garis finish hidupmu dan engkau memelihara iman sampai maut menjemputmu. Karena itu semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dan juga seluruh proses kremasi Bapak Yosef Johan Lugimin Low dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara segenap keluarga terkasih, perayaan Ekaristi pelepasan jenazah Bapak Yosef Johan Lugimin Low yang kita rayakan pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita naikkan madah pujian dari buku halaman 95. Buku halaman 95, lagu nomor 23, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Silahkan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, tolong semua dicek kembali barang-barang yang ada di dalam ruangan, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih. Bagi yang telah diberikan tugas untuk membawa foto
salib, lilin yang bernyala, vas bunga, serta guci boleh mempersiapkan diri. Kita akan berarah keluar dari ruangan ini menuju ke lantai 5 tempat krematorium. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Siap.